selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik Horong 1? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Yohana, berusiaan kalian bisa panggil Kak Hana. Jadi minggu ini bersama Kak Hana dulu, oke? Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dalam hati. Setelah kalian berdoa, sekarang buka Alkitab kita di Kejadian 2 ayat 1-11. Kejadian 2 ayat 1-11. Karena akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu penciptaan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Nah, habis ini akan ada video atau cerita. Kita lihat videonya dengan penuh perhatian ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Tuhan menciptakan 2 benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang
untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Nah, kita sudah menonton video tentang hari penciptaan. Jadi kan sudah tahu ya, penciptaan itu cuma sampai 6 hari lamanya. Tuhan menciptakan dunia, Tuhan menciptakan manusia, alam semesta, benda-benda langit, dan juga seluruh hewan dan tumbuhan yang ada di dunia ini. Kemudian dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah kenapa Tuhan menguduskannya, karena ia mau merefleksikan dirinya, mengevaluasi, melihat kembali pekerjaannya, bahwa pekerjaannya sudah berjalan dengan baik, sudah ia kerjakan dengan baik. Maka dari itu, khotbah hari ini mengajak kita semua, adik-adik sekolah minggu, Kahana, papa mama, untuk menguduskan hari yang ke-7 atau hari Minggu. Kenapa? Karena biasanya kita beraktivitas, bersekolah atau bekerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, sehingga pada hari yang ke-7, hari Minggu, Tuhan meminta kita untuk beristirahat. Tapi bukan dengan bermalas-malasan atau bersantai-santai ya. Tapi dengan cara apa? Dan cara kita berdoa kepada Tuhan, datang ke gereja, dan rajin sekolah minggu. Tentunya setelah keadaan kita kembali aman, kita bisa lagi rajin ke sekolah minggu ya. Nah, jadi kalian sudah tahu kenapa Tuhan menguduskan hari Minggu, karena Tuhan juga ingin kita adik-adik semua berdoa dengan sungguh-sungguh, lebih fokus di hari yang ke-7, sehingga kita tidak boleh bermalas-malasan di hari Senin sampai Sabtu. Kita harus bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan waktu dengan baik, serta juga memelihara. Ingat tadi perintahnya Tuhan kepada manusia untuk memelihara alam semesta kita, lingkungan kita, dan jangan lupa jaga kebersihan diri kita sendiri.
Nah, sampai situ dulu ya khotbah kita hari ini. Salam sehat, semoga semuanya sehat, bahagia, dan kita bisa ketemu lagi secepatnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.